Sony, tanggapan tentang berita-berita panas di Kabupaten Pekalongan yang mencuat akhir-akhir ini Pak, terkait ex pendopo lama dan tunjangan transportasi dan rumah dinas Pak, tanggapannya seperti apa Pak? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas, eh, pertanyaannya menarik nih. Saya juga ngikuti di medsos, ngikuti di pemberitaan media mainstream, media utama, arus utama dari Radar. Ada dua ya memang. Sebagai yang mengamati ya, ikut di koalisi transparansi, sebenarnya kami itu tidak dalam posisi untuk istilahnya ya, memberi prasangka-prasangka, membangun prasangka-prasangka, tidak. Menuduh juga tidak boleh, karena masyarakat itu nggak boleh begitu. Tidak boleh mendidik masyarakat untuk menuduh, nggak boleh. Prasangka juga nggak boleh. Terus juga apalagi menjudge ya, menghakimi, itu nggak boleh. Tetapi sebagai orang yang menjunjung tinggi demokratisasi, sebagai orang yang menjunjung tinggi keterbukaan dalam prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan bernegara, maka adalah patut kalau penggunaan dan alokasi anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD di tingkat kabupaten itu harus seterbuka mungkin, termasuk dalam persoalan pengelolaan aset-aset negara. Jadi prinsip dasar yang harus dibangun adalah keterbukaan, transparansi, agar semuanya dijelaskan kepada masyarakat. Soal apakah di dalamnya nanti ditemukan pelanggaran administrasi, pelanggaran prosedur, ataupun yang lebih jauh adalah pelanggaran hukum, itu menjadi domain dari yang berwenang. Kalau persoalannya prosedur administrasi, mungkin dari sejak di inspektorat berjenjang sampai dengan ke ombudsman nasional. Tapi kalau itu memang ada mengarah kepada pelanggaran yang merupakan tindak pidana dalam hal ini mungkin tindak pidana korupsi, maka ya seyogianya memang harus diselidiki, disidik kalau memang sudah definitif sesuai prosedur aja. Terus ya kemudian dilanjutkan ke proses pro justisia selanjutnya. Tapi sekali lagi, kami sebagai masyarakat tidak dalam posisi itu. Kami sebagai warga yang mendorong transparansi, keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan, tidak berpikir ke arah kalau istilah ekstrimnya, tidak ada dalam hati kami itu pingin sebanyak mungkin orang ditangkap karena melanggar hukum dan dimasukkan ke bumi, itu tidak. Tapi yang terpenting dalam persoalan ini adalah bagaimana itu tadi dibuka setransparan mungkin, seterang-terangnya, bahwa pengelolaan baik itu anggaran maupun baik itu aset-aset negara itu dibuka seterang mungkin, sehingga diharapkan dengan keterbukaan tidak ada pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, prosedur, apalagi pelanggaran hukum. Pertanyaannya layak atau tidak Pak, terkait dengan anggota DPRD mendapatkan tunjangan perumahan dan dinas, khususnya ketua yang sudah ada rumah dinas tapi tidak dipakai, tapi dia tetap mendapatkan rumah dinas, layak atau tidak? Nah, saya tidak berani menyimpulkan layak atau tidak. Yang pertama, saya terus terang tidak dalam posisi memahami dan mengetahui persisnya apa yang layak dan tidak. Tetapi sebagai masyarakat dengan kondisi negara yang penuh dengan situasi keprihatinan, masyarakat yang dengan segala kekurangannya, apalagi Kabupaten Pekalongan, apakah prudent, apakah bijaksana apabila sudah diberikan, seharusnya sudah diberikan dan ada misalkan itu
ada fasilitasnya tidak digunakan, justru mengambil fasilitas yang lain yang dirasa lebih menguntungkan untuk pejabat tersebut. Misalkan yang saya tahu, rumah dinas itu kan sudah ada, sudah disediakan negara. Kenapa kok tidak digunakan, malah mengambil dari tunjangan perumahan, padahal rumahnya ada. Itu kan mubadir, kira-kira begitu. Nah, juga pejabat yang memberikan fasilitasi itu juga, ini gimana, uang sudah ada kok malah diberikan fasilitas yang lain, kira-kira itu ya. Kalau Oke. ada lagi apa kira-kira?